untuk ibadah kita hari ini udah siapin belum 4 hal ini? Apa aja tuh Kak? Ada Alkitab, buku catatan, Alat tulis, sama bimbingan orang tua. Oke, kalau udah siap kakak mau cek nih ya. Kakak mau cek dulu nih, adik-adik udah siap belum? Kega Warrior, let's go! Sekali lagi, Kega Warrior, let's go! Oke, kakak mau kenalin diri dulu nih. Kakak dengan Kak Rani, aku Kaudre dan Kak Gaby. Oke, kita mau sama-sama datang sama Tuhan. Kita mau memuji Tuhan. Siapkan hati kita. Semuanya adik-adik, lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Pagi hari ini Tuhan, kami mau datang kepada Engkau. Kami mau memuji, membesarkan nama Tuhan. Engkau berkati setiap kami Tuhan. Kami mau memberi yang terbaik. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita mau memuji Tuhan, kita mau angkat pujian. Tuhanlah kekuatanku. Kega Warrior, let's go. Semua pakai gerakan ya adik-adik. Tuhanlah kekuatan dan kasmu-Ku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu Tuhan, hanya padamu hatiku percaya. Kaulah
yang paling enak supaya kita bisa menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Yuk siapin waktu adik-adik, siapin hati adik-adik. Kita mau menyembah Tuhan. Yuk, kakak mau ajak sama-sama kita percaya kalau Tuhan itu perisai kita, Tuhan yang melindungi kita. Jadi adik-adik nggak perlu takut akan apapun. Terima kasih Tuhan. Kita mau nyanyikan lagu Engkaulah perisaiku. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku pulihkan, pulihkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Katakan hidupku. Kita mau katakan hanya Engkau Tuhan perisaiku. Engkaulah perisaiku saat badai hidup, saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku, Engkau yang pulihkan jiwaku, pulihkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Kan berdiri, ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Kita akan mengingat kebaikan Tuhan. Mungkin adik-adik ada yang merasa takut. Kita mau lepasin semuanya adik-adik. Kita nggak perlu takut lagi, karena kita tahu kalau Tuhan itu satu-satunya perisai dalam hidup kita adik-adik. Kita mau bilang, Tuhan terima kasih Tuhan, Engkau selalu menjagaku Tuhan, Engkau selalu melindungiku Tuhan di dalam hidupku Tuhan. Kami mau bersyukur Tuhan kalau kami punya Allah seperti Engkau Tuhan, Allah yang selalu jadi perisai kami Tuhan, Allah yang selalu melindungi kami Tuhan. Kami gak mau takut lagi Tuhan. Kami mau lepas segala ketakutan kami Bapa. Haleluya. Engkau perisaiku Tuhan, Engkau perisaiku. Ku kan berdiri di
di dalam doa. Bapa yang Maha Baik, terima kasih Tuhan kalau hari ini Tuhan kami bisa menyembah-Mu Bapa. Kami bisa Tuhan memuji dan menyembah-Mu Bapa. Kami mau percaya Tuhan kalau Engkau yang selalu menopang hidup kami Tuhan. Kami nggak perlu takut Tuhan karena Engkau perisai kami Tuhan. Engkau perisai dalam hidup kami Bapa. Sebentar kami ingin mendengar Tuhan sebagian dari firman-Mu. Biarlah firman-Mu Tuhan bukan hanya kami dengar Tuhan, tapi kami mau lakukan Tuhan supaya kami bisa jadi berkat Tuhan buat orang lain. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom teman-teman, selamat hari Minggu semuanya. Nah, pertama-tama aku mau kenalin diri dulu nih. Nama aku Kak Gaby dari kelas besar. Nah teman-teman, tadi kan kita udah sama-sama puji Tuhan, sembah Tuhan bareng. Sekarang waktunya buat dengerin firman Tuhan. Sebelum dengar firman Tuhan, yuk aku ajak teman-teman buat lipat tangannya, tutup matanya, tundukin kepalanya. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk hari ini. Tuhan, kami bersyukur Tuhan, kami udah bisa bangun dengan tubuh yang sehat sempurna Tuhan. Kami bisa memuji-Mu Tuhan, menyembah-Mu bareng-bareng Tuhan. Walaupun via online Tuhan, kami percaya ada Engkau Tuhan di tengah-tengah kami Tuhan. Sebentar kami mau mendengarkan sebagian dari firman-Mu, berkati supaya firman yang nanti bakal aku sharing Tuhan bakal melekat Tuhan, dapat dipahami Tuhan oleh teman-teman semua yang ada di rumah masing-masing Tuhan. Biar Engkau yang berbicara lewat aku Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Oke, pertama-tama aku mau ingetin dulu nih teman-teman, udah ada buku catatan, Alkitab sama alat tulisnya belum? Kalau belum boleh di pause videonya dulu dan ambil semuanya dulu teman-teman, karena kita mau bareng-bareng belajar firman Tuhan lebih lagi dengan semua perlengkapan itu. Nah oke, sekarang kita mau bahas tentang apa nih Kak? Nah aku ada clue, jadi kita bakal belajar dari satu tokoh Alkitab yang huruf depannya S. Terus gimana cara ciri-cirinya, ya udah aku kasih tau aja lah ya. Kita mau belajar dari satu tokoh Alkitab namanya Samuel teman-teman. Pada tahu nggak Samuel? Pasti ada nih kalian yang punya teman namanya Samuel kan. Tokoh Alkitab Samuel pada tahu nggak teman-teman? Nah jadi si Samuel ini tuh sangat istimewa lah ya, karena dia memiliki teladan yang sangat baik gitu loh. Kayak teman-teman tahu nggak kira-kira kita bakal belajar dari Samuel sifat apa nih? Soalnya kan dia emang hamba Tuhan banget kan, pelayanan sama Tuhan. Kira-kira kita bakal belajar tentang sifat dia yang mana? Tahu nggak? Jadi kita bakal belajar tentang sifat dia yang jujur banget teman-teman. Jadi kita minggu ini judul firmannya adalah kejujuran dan keterbukaan. Kita mau belajar dari tokoh Samuel. Samuel tuh kan emang terkenal banget kan. Masa ada yang nggak tahu Samuel? Kan kayak nggak mungkin gak sih? Kalau nggak tahu nggak apa-apa teman-teman, jangan merasa tertuduh, kita mau belajar bareng-bareng. Oke, jadi Samuel tuh dari kecil, bukan dari dewasa. Gimana cara dari dewasa? Bukan dia baru dewasa, baru ikut Tuhan, baru dipimpin Tuhan. Enggak teman-teman, dia dari kecil udah ikut pimpinan Tuhan, udah melayani Tuhan teman-teman. Jadi buat teman-teman jangan merasa kayak ya udahlah aku masih SD, aku belum bisa lah melayani Tuhan yang gimana-gimana banget. Enggak teman-teman, melayani Tuhan tuh nggak harus yang gede-gede banget. Kayak lewat hal-hal kecil yang kita lakuin tuh udah bisa melayani Tuhan. Nah, si Samuel ini dari kecil udah menjadi pelayan Tuhan. Dia udah hidup bareng-bareng sama Tuhan, gak hidup menurut keinginannya sendiri lagi. Nah, ini yang bikin halnya itu hidup dia tuh penuh teladan buat orang-orang di sekitarnya. Nah, keteladan apa sih dari Samuel yang mau kita pelajarin hari ini? Pertama, aku mau ajak teman-teman buka Alkitabnya dulu yuk. Dari 1 Samuel 3 ayat 18. 1 Samuel 3 ayat 18. Kalau udah boleh kita baca bareng-bareng. 1, 2, 3. Lalu Samuel memberitahukan semuanya itu kepadanya dengan tidak menyembunyikan sesuatu pun. Kemudian Eli berkata, "Dia Tuhan, biarlah diperbuatnya apa yang dipandangnya baik." Nah, dari ayat ini kita belajar nih teman-teman. Samuel memberitahukan semuanya itu dengan tidak menyembunyikan sesuatu pun. Jadi Samuel tuh orangnya jujur banget gitu loh. Dia nggak takut karena dia nyatain semuanya. Dia nggak takut buat nyatain kebenaran. Dia nggak berusaha nutup-nutupin atau berusaha ubah-ubah dikit gitu, tapi dia bener-bener
nyatain semuanya, nggak ada yang tersembunyi sesuatu apapun teman-teman. Jadi kalau apapun yang dia lakuin, apapun yang dia percaya, dia berani ngaku gitu loh, kayak ya udah ini nih yang benar-benar terjadi, ini nih yang benar-benar aku percaya gitu. Kayak Samuel tuh orangnya sejujur dan seterbuka itu teman-teman. Kita mau belajar dari kejujuran Samuel. Dia memberitahukan semuanya dan tidak menyembunyikan apapun. Nah, yang kedua, ada buka Alkitab lagi. Oh, tadi poin yang pertama dicatat ya teman-teman. Samuel tuh jujur dan tidak takut menyatakan kebenaran. Nah, poin yang kedua apa nih? Yuk kita buka di 1 Samuel 12 ayat 4. Boleh dicari dulu. Mundur-mundur dikit dari 3 ke 12. Kalau udah yuk kita baca bareng-bareng. 1, 2, 3. Jawab mereka, engkau tidak memeras kami dan engkau tidak memperlakukan kami dengan kekerasan, dan engkau tidak menerima apa-apa dari tangan siapapun. Sekali lagi yuk. 1, 2, 3. Jawab mereka, engkau tidak memeras kami dan engkau tidak memperlakukan kami dengan kekerasan, dan engkau tidak menerima apa-apa dari tangan siapapun. Merekanya ini ngomong engkau tuh Samuel ya, engkaunya tuh Samuel. Jadi Samuel gak memeras mereka, Samuel gak memperlakukan mereka dengan kekerasan, dan Samuel gak nerima apa-apa dari tangan siapapun. Jadi Samuel kan berkuasa ya dulu kan, tapi dia gak mempergunakan kekuasaan itu untuk keinginan dia, untuk kepentingan dia, untuk kesenangan dia, enggak teman-teman. Dia tuh menggunakan kekuasaannya bukan untuk kepentingan diri dia sendiri. Jadi kan yang poin pertama tadi, Samuel tuh jujur dan tidak takut untuk menyatakan kebenaran. Poin kedua tuh Samuel gak pernah pakai kekuasaan yang dia punya untuk kepentingan diri dia sendiri. Jadi kita benar-benar bisa belajar banyak nih teman-teman dari Samuel. Samuel kan punya kekuasaan buat mimpin bangsa apa? Bangsa Israel kan. Nah, sebagai orang yang dipuji, dihormati, Samuel sebenarnya bisa aja gitu loh memakai kekuasaannya untuk hal yang dia pengen. Dia bisa aja jahatin orang yang dia di bawah kuasa dia kan. Bisa aja dia jadiin tuh semua budak dia biar dia hidupnya enak. Tapi enggak kan. Nah, Samuel enggak kayak gitu. Dia tuh selalu pikir kayak, Tuhan mau aku apa nih dengan kekuasaan yang aku punya, Tuhan mau aku ngapain. Jadi dia tuh selalu lihatnya ke Tuhan, bukan ke keinginan dia gitu kan. Nah, jadi Samuel tuh selalu memimpin bangsa Israel dengan kasih, dan dia rendah hati. Nggak merasa aku berkuasa, kalian di bawah aku, itu nggak ada pikiran kayak gitu sama sekali di dia teman-teman. Nah, gara-gara kejujuran yang Samuel punya, dia jadi hakim seumur hidupnya. Seumur hidupnya gitu, nggak ada pensiun. Siapa di sini yang orang tuanya udah ada yang pensiun? Nah, si Samuel ini nggak pensiun, bukan berarti orang tua kalian nggak baik ya teman-temannya, beda cerita. Jadi kayak dengan kejujuran kalian tuh bisa mendapatkan hal baik gitu. Kejujuran tuh bukan berarti aduh aku melakukan kesalahan, aku jujur aku dihukum, gak kayak gitu teman-teman. Kejujuran tuh belajar untuk terbuka, belajar untuk bertanggung jawab atas apa yang kita lakukan kan. Nah, ya udah Kak, aku mau belajar hidup jujur. Apa yang aku dapat kalau aku hidupnya jujur emang Kak? Emang apa sih keuntungannya gitu loh ya. Nah, pertama tuh kita bisa jadi terang atau teladan teman-teman. Kayak yang ada di Matius 5 ayat 16, aku bacain. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Di sini dibilangkan, terangmu bercahaya di depan orang. Jadi kita menjadi terang teman-teman buat orang lain. Supaya mereka melihat perbuatan yang baik, perbuatan kita yang baik, dan memuliakan Bapa yang di surga. Dengan kita berbuat baik, orang tuh ngelihat kita kayak, wah ini anak Tuhan nih. Jadi dia terbawa gitu loh, kayak wah anak Tuhan ternyata kayak gini, anak Tuhan ternyata beda gitu kan. Kan siapa yang gak mau jadi berkat teman-teman? Pasti semua mau kan, angkat tangan nih coba. Nah betul kan. Jadi pertama kita bisa jadi teladan, kita bisa jadi terang untuk teman-teman kita, untuk orang di sekitar kita teman-teman. Terus yang kedua apalagi Kak? Yuk kita buka, aku baca aja deh. Tapi kalau mau buka juga aku buka aja deh. 1 Yohanes 1 ayat 7. Kalau belum boleh di pause. Kalau udah yuk kita baca bareng-bareng. 1, 2, 3.
Tetapi jika kita hidup di dalam terang, sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Nah, di sini dia bilang, jika kita hidup dalam terang, sama seperti Dianya kan Tuhan. Kalau kita hidup dalam terang sama Tuhan Yesus yang ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang yang lain. Seorang yang lain berarti sama teman kita, sama orang yang ada di lingkungan kita. Kita tuh jadi punya hubungan yang baik, punya persekutuan yang baik kalau kita hidup bareng sama Tuhan dengan cara jujur, teman-teman. Jadi kalau kita jujur, kita bisa memiliki hubungan yang baik dengan teman kita di sekolah, dengan keluarga kita, dengan tetangga kita, teman-teman. Pertama, kita bisa jadi terang dan teladan. Kedua, kita bisa punya hubungan yang baik. Dan yang terakhir, kita bisa dipercaya, teman-teman. Kita bisa bakal dikasih tanggung jawab yang lebih dengan kita jujur, dengan kita menyatakan kebenaran gitu. Orang bakal lebih percaya kita, orang bakal lebih memberi kita tanggung jawab. Di sekolah, di rumah, dimanapun kalau kita jujur, pasti orang tua kita, guru kita, teman kita bakal percaya banget sama kita, teman-teman. Nah, ya udah Kak, berarti tadi kayak Samuel kan. Terus apa yang aku bisa benar-benar lakuin nih sekarang biar hidupku bisa hidup jujur, biar aku bisa jadi teladan, biar aku bisa punya hubungan yang baik, biar aku bisa dipercaya. Gimana Kak? Nah, ada 3 cara yang bisa kita langsung lakuin, teman-teman. Yang pertama, kita harus berani ngaku bertanggung jawab atas apa yang kita lakuin. Jadi maksudnya bisa jujur gitu loh. Kalau misalnya ditanya apa, jawabnya sesuai kebenarannya. Kita benar, kita salah, kita harus tetap tanggung jawab kalau ya udah aku ngelakuinnya ini gitu loh. Jadi harus berani mengaku apa yang sudah kita lakukan, berani bertanggung jawab, berani jujur. Itu teman-teman, jujur yang pertama. Kalau ada kesalahan, kita berani ngaku. Yang kedua, berani menyatakan kebenaran. Menyatakan kebenarannya apa nih? Kebenaran di sini tuh lebih refer ke Tuhan Yesus, teman-teman. Jadi kita kan udah tahu kebenaran kan, teman-teman pasti udah tahu kebenaran, udah pernah baca Alkitab, udah tahu mana yang benar, mana yang salah. Nah, kita harus berani menyatakan kebenaran, teman-teman. Kalau lihat sesuatu yang salah, kita harus bisa bilang gitu kalau itu nggak benar gitu loh, itu nggak sesuai dengan kebenaran. Nah, poin yang ketiga tuh nyambung sama yang tadi kedua, teman-teman. Kalau ada yang salah, kita harus memberitahukan kebenaran kepadanya. Kebenaran kepadanya, tapi bukan yang kayak kamu salah, aku benar gitu. Itu kan gak ada kasih Kristusnya kan. Yang ada orang bukannya lihat Kristus tapi takut sama Kristus gitu loh ya. Makanya kita harus bisa nyampein itu dengan kasih dari Tuhan Yesus. Jangan pakai kekuatan kita, kepikiran kita. Nah, jadi 3 tahap yang tadi aku ulang ya. Pertama, kalau kita melakukan kesalahan atau melakukan apapun, kita harus berani ngaku. Itu namanya jujur kan. Terus yang kedua, berani menyatakan kebenaran. Berani menyatakan kebenaran. Terus yang ketiga, kalau ada yang berbuat salah, kita bisa memberitahukan kebenaran kepadanya. Dengan kasih Kristus itu, bukan dengan pikiran kita, pengetahuan kita. Oke? Oke, teman-teman. Nah, aku yang terakhir nih, ada ayat hafalan dari Mazmur 25 ayat 21. Boleh nih terakhir kita buka bareng-bareng dulu yuk. Mazmur 25 ayat 21. Kita baca bareng-bareng, 1, 2, 3. Ketulusan dan kejujuran kiranya mengawal aku, sebab aku menanti-nantikan Engkau. Sekali lagi. 1, 2, 3. Ketulusan dan kejujuran kiranya mengawal aku, sebab aku menanti-nantikan Engkau. Oke teman-teman, ini ayat hafalan. Boleh dihafalin sama orang tuanya. Dan nanti bisa minta tolong orang tuanya tanyain tentang ayat ini, oke? Oke. Yuk teman-teman, aku mau ajak teman-teman untuk terus ingat buat hidup jujur untuk 3 poin tadi. 3 poin apa yang harus kita lakukan. Dan juga yuk kita minta Tuhan Yesus yang memampukan kita untuk bisa melakukan kejujuran itu bareng dengan hikmat kasih daripada Tuhan Yesus aja, oke? Yuk teman-teman, sekarang boleh tutup catatannya, tutup Alkitabnya. Kita mau sama-sama bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk hari ini Tuhan. Kami udah bisa belajar Tuhan dari Samuel Tuhan untuk
kami bisa hidup jujur Tuhan, kami bisa hidup terbuka, kami bisa belajar dari kasih-Mu itu Tuhan. Biar Roh Kudus-Mu Tuhan yang membantu setiap kami Tuhan, dimanapun kami berada, di sekolah, di rumah, di keluarga kami Tuhan. Kami bisa jujur Tuhan, kami bisa terbuka dengan apa yang kami lakukan, dengan kebenaran-Mu itu Tuhan. Biar Engkau Tuhan yang akan selalu ada di hati kami Tuhan, di hidup kami Tuhan. Dalam apapun yang kami lakukan Tuhan, biar Engkau yang ikut campur tangan Tuhan. Kami mau belajar untuk hidup jujur Tuhan, di sekolah kami Tuhan, di rumah kami, di manapun kami berada Tuhan. Bantu setiap kami Tuhan, supaya kami bisa melawan kedagingan kami, ketakutan kami Tuhan. Mari kita angkat kedua tangan kita. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus yang akan menyertai kamu dari dulu, sekarang, hingga sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami dan bersyukur, haleluya. Amin. Oke, amin. Nah, teman-teman, jangan lupa catatannya dibaca-baca. Terus jangan lupa untuk terus jujur, jangan dengerin aja, oke? Aku percaya kita semua bisa praktek, belajar bareng-bareng untuk jujur, oke? Papa mama yang di rumah bisa bantuin nih teman-teman semua untuk bisa praktek, untuk bisa ayat hafalannya. Nah, teman-teman, aku mau ingetin, jangan lupa untuk terus saat teduh jaga hubungan sama Tuhan, dan sampai jumpa minggu depan. Selamat hari Minggu semuanya. God bless. Bye-bye.